Tapi urutan 1-5 dari 1 sampai 20 tuh semua media resmi. Iya. Tapi urutan 1-5 tuh situsnya aliansi itu. Ada masuk. Ada masuk. Padahal Satu-satunya yang non media. non media resmi ya. Secara apa bukan kayak Kompas, bukan kayak CNN. Satu-satunya. Kemudian nggak sih? Gue bilang pantas sempat nggak bisa diakses. Orang hampir seluruh Indonesia mengakses website tersebut. Ya karena itu satu-satunya yang menyediakan informasi yang lengkap gitu, runtut dari versi awal sampai versi 2019 akhir. Itu baik ya, maksudnya ya kalau mau jangan bilang bahwa rakyat nggak mau kasih masukan dong. Tapi bagaimana cara kasih masukan kalau tidak ada informasi yang nggak tersedia atau informasi yang tersedia tapi tidak lengkap kan? Ketersediaan informasi itu ada dua jenis ya, informasi tersedia dan lengkap. Ada informasi sekedar tersedia tapi tidak lengkap. Benar. Atau mungkin lengkap tapi tidak tersedia, bisa jadi. Ada kok. Ada. Tapi nggak bisa diakses orang. Iya. Tersedia ada, lengkap tapi tidak tersedia, nggak bisa diakses orang. Itu persoalan. Dan itu menurut gue bukan hanya KUHP ya, tapi banyak RUU yang lain gitu. Ini kayaknya sih, gue nggak ngeliat ada. Iya, situs website DPR udah mulai lebih baik, tapi menurut gue masukan dari berbagai pihak itu nggak akan bisa lihat di website DPR. Terus belum harus akhirnya pergi ke, misalnya kemarin itu ada RUU KUH Perdata ya, HIR ya, acara perdata, RUU acara perdata, hukum acara perdata. Nah itu akhirnya kalau mau lihat misalnya masukan dari kelompok organisasi ini, ya lo harus pergi ke website organisasi. Jadi nggak di compile dalam satu halaman, orang bisa melihat, orang bisa akses, dan orang bisa mempelajari sebetulnya yang mempengaruhi satu rumusan tuh masukan dari siapa sih. Pasti ada dong. Iya. Walaupun di akhir pemandangan DPR tuh biasanya ketika pengesahan RUU ya, ketua DPR biasanya nyebutin tuh siapa aja yang memberikan masukan, tapi kan nggak cukup itu menurut gue, karena kita susah meneliti sebetulnya. As scholars ya, gue kalau mau bikin penelitian susah loh meneliti politik hukum pembentukan undang-undang gitu. Karena lu literally nggak tahu tuh masukan. Ya mungkin harus datang ya ke DPR-nya, gitu. Tapi kan harusnya nggak gitu. Masa jauh-jauh. Katanya 4.0. Ada semua dengan digital bisa. Enggak. Digital harus ada. Yang biasa juga harus tetap ada. Difasilitasi. Intinya bisa diakses, tersedia lengkap dan bisa diakses. Oke. Kalau itu kan tadi soal masalah openness, Mas. Tapi secara RKUHP-nya sendiri, ini kan kalau dari belajar hukum kan dulu aku waktu kuliah di Fakultas Hukum, aku tahu nih sebenarnya KUHP kita yang sekarang itu adalah peninggalan dari penjajahan kolonial atau Belanda gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan mau diubah sebagai KUHP dalam tanda kutip original versi Indonesia. Buatan orang-orang Indonesia gitu ya. Pembahasannya yang akhirnya nanti akan disahkan sebagai KUHP yang baru di 2022 nanti gitu ya, di tahun ini. Nah, itu sebenarnya menurut Mas Anggara sendiri urgensinya tuh ada nggak sih, Mas, untuk berubah dari KUHP yang versi orang Belanda menjadi yang versi orang Indonesia? Itu urgensinya ada nggak, Mas, kira-kira? Kalau menurut Mas Anggara sendiri nih? Dari sudut pandang keilmuan ya, menurut gue nggak ada urgensinya. Keilmuan ya, keilmuan hukum pidana atau keilmuan hukum secara umum nggak ada urgensinya. Yang urgen itu justru menyediakan terjemahan KUHP. Karena terjemahan yang beredar ya di sekolah-sekolah hukum, dipakai oleh polisian, jaksa, termasuk oleh pengadilan, itu terjemahan tidak resmi semua. Oh, oke. Jadi terjemahan versi siapa? Terjemahan versi bener. Siapa? Waktu aku beli KUHP itu di toko buku tuh banyak tuh terjemahan versi si A. Tapi nggak disebut versi kan?
Bukan, si ininya apa? Penerjemahnya. Penerjemahnya, Kan? betul. Ya. Harusnya itu statusnya adalah terjemahan tidak resmi. Dan tidak resmi, oke. Nah, terjemahan resminya itu yang menurut gue justru lebih urgent, dan perubahan KUHP itu sebetulnya nggak harus juga pengen literally completely new gitu, padahal nggak juga kan. Isi RKUHP itu kalau diperhatikan 90% sama kok sama KUHP yang kita pakai sekarang. Jadi itu kayak diterjemahkan saja. Terjemahan baru gitu ya. Baru, tapi dianggap sebagai karya Anak bangsa sendiri. Ada sih perbedaannya sana sini, tapi menurut gue sih nggak lebih dari 10% perbedaannya. Sisanya benar-benar Sisanya sama. Sama. Jadi menurut gue nggak ada gunanya. Sebenarnya ada cara lain sebetulnya supaya orang nggak capek ya, dan itu sudah dilakukan. Lo tau nggak kalau KUHP yang kita pakai sekarang itu satu-satunya punya akte kelahiran. Bah. Jadi nggak bisa lo bilang juga itu tinggalan Belanda. Nggak bisa, karena dia satu-satunya produk undang-undang di zaman Hindia Belanda yang punya akte. Akte itu gimana maksudnya? Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, itu yang membuat WVS secara resmi, WVSNI ya pada saat itu secara resmi jadi WVS. Jadi undang-undang untuk mengesahkan undang-undang. Iya. Secara kasarnya gitu ya ngomongnya. Iya. Undang-undang untuk mengesahkan undang-undang. Itu nggak ada di KUH Perdata, nggak ada di KUH Dagang, nggak ada di HIR, nggak ada di RBG. Bahkan yang paling gampang tuh apa? Hinder ordonansi ya, undang-undang gangguan yang zaman Belanda sampai sekarang masih dipakai, itu nggak ada pernah punya akte diundang-undangkan lagi iya, dengan undang-undang lain gitu ya. Selalu rujukannya ke konstitusi kan. Oh iya. Peralihan. Peralihan. Ya, dan dari tahun 46 sampai tahun 2006 atau 2008 itu terjadi banyak perubahan terhadap WVS itu. Perubahannya banyak. Tepatnya sih gue nggak ingat, tapi kira-kira sekitar 16 kali perubahan. Jadi sebetulnya model amandemen itu juga bisa dilakukan. Jadi nggak usah harus seolah-olah membuat dari nol. Ini seolah-olah ya. Seolah-olah loh ini ya. Seolah-olah ya. Jadi itu kalau menurut gue beda kalau sudut pandangnya sentimen politik yang menunjukkan bahwa kita buang Hindia Belanda, warisan Hindia Belanda, itu sentimen politik. Ya itu mungkin kalau sentimen politik ya jadi sangat penting. Dan buat gue diskursus soal RKUHP itu diwarnai oleh sentimen politik. Ketimbang soal khasanah keilmuannya. Betul. Benarkah kita benar-benar perlu baru? Enggak juga. Karena kan apa sih yang baru? Kalau ditanya gitu ke tim rumus, apa yang baru dari kan cuma 10%. Ya kalau 10% amandemen aja. Kenapa harus merubah sedikit ya istilahnya? Iya kan, merubah sedikit aja. Tidak harus melakukan pembahasan menjadi sebuah RKUHP. Iya, dan kalau baca BIM-nya itu sebagian besar setuju, tidak ada perubahan, setuju gitu. Ya terus ngapain ada RKUHP ya? Iya. Itu jadi secara urgensi apa? Keilmuan pendidikan itu belum tentu kita perlu satu kitab baru atau undang-undang baru. Kita sudah punya KUHP, works fine. Selama sekian puluh tahun baik-baik aja ya. Nah itu kalaupun mau diubah agar sesuai dengan politik hukum atau sesuai dengan adat istiadat atau apapun perkembangan saat ini ya lewat amandemen aja. Jadi di amandemen pasal berapa menjadi apa gitu ya. Jadi itu biasa aja, kayak mungkin perubahan undang-undang pada umumnya gitu ya. Iya. Nah cuma kan yang masalahnya adalah, jadi kalau lo lihat ya bagaimana kemudian para pembentuk undang-undang itu nggak pernah mau lihat lagi KUHP ngatur atau enggak gitu. Jadi ada undang-undang penerbangan yang paling baru 2009 ya, itu ngatur soal kabar bohong di sarana penerbangan. Sarana dan prasarana penerbangan. Saya bohong gitu ya, gitu. Ya. Kabar bohong. Kabar bohong. Masalahnya di KUHP itu sempat tahun 76 itu diubah. Ada ketentuan yang sama persis. Jadi seringkali kalau buat undang-undang itu, apalagi yang ada ancaman pidana, terus ditaruh di luar KUHP, nggak mau di-insert ke dalam
KUHP, dan itu sering membuat kacau sebetulnya. Itu contoh ya, gue bilang ada dua aturan yang sebetulnya sudah ada di KUHP. Itu jadi KUHP di amandemen tahun 76 untuk mengadopsi soal kabar bohong di sarana penerbangan. Kemudian 2009 ada undang-undang penerbangan ngatur juga soal kabar bohong. Jadi istilahnya dalam tanda kutip di double gitu ya peraturannya. Iya, kan nggak boleh sebenarnya. Kalau kita bicara soal hukum ya nggak boleh. Itu dan banyak aneh-aneh lain. Jadi kan undang-undang ITE lah, contoh yang paling kontroversial ya. Judi di KUHP itu sudah diatur. Di KUHP tidak spesifik ya, lu judi menggunakan alat apa gitu nggak spesifik ya. Pokoknya judi, perbuatannya, bukan soal medium ya. Bener-bener. Nggak spesifik kan, mau lu pakai medium apapun ya terserah, pokoknya judi. Itu di KUHP ancaman pidana 10 tahun. Memang dendanya nggak banyak, gue lupa berapa puluh atau berapa ratus juta, tapi 10 tahun ancaman pidana. Nah, waktu di undang-undang ITE pada waktu itu pertama kali disahkan ya, gue nggak tampungnya yang amandemen berikutnya. Tahu jadi berapa? Jadi 6 tahun. Sudah diatur berat, judi malah dikurangi. Dan kalau ditanya apa alasannya, nggak ada yang tahu tuh. Itu yang balik lagi dari soal openness. Kita nggak tahu kan kualitas pembentuk undang-undang kita kalau misalnya itu nggak terbuka ya begitu jadinya. Kalau ditanya kenapa itu jadi 6 tahun, dulu alasannya karena perbuatan yang jahat di online ini berbahaya, merusak, daya damage-nya lebih tinggi apa dan segala. Kalau tanya, nah karena kalau gitu kenapa judinya jadi turun ancaman pidana? Itu bingung tuh. Bingung jawabnya. Orang di KUHP 10 tahun. Kenapa di undang-undang yang baru jadi diturunin? Jadi kalau katanya online sangat merusak. Sangat merusak. Harusnya jadi 15 tahun mungkin ya, atau mungkin 20 tahun. Kalau pakai pemberatan ya sepertiga dari 10 jadi 13 lah. Nggak mungkin jadi 12 atau 12 tahun lah ya. Nggak mungkin jadi 20 tahun kan. Tapi intinya ada pemberatan. Kalau ada penambahan ya. Sarananya dianggap sangat merusak gitu. Kalau itu kan berarti udah bercandanya gitu kan, ya judinya di online aja. Udah gue judi di online aja, orang 6 tahun doang istilahnya. Gitu, pada saat itu ya. Jadi ada pertemuan dengan pemerintah, waktu itu kita protes untuk hal yang lain, gue protes untuk hal yang lain. Nah, jawabannya pemerintah dari DPR gitu, jadi ini karena merusak, damage-nya luar biasa online gitu lah. Aku tanya, kalau betul damage-nya luar biasa, kenapa judinya malah ancaman pidananya turun? Dan waktu itu pas di Mas Anggaran nanya gitu, terus si nggak ada yang jawab. DPR dalam hati, oh iya ya. Nggak ada yang jawab. Oh iya ya, benar juga ya, kenapa ya gitu. Nggak ada yang jawab. Oke, itu jadi masalah tersendiri ya untuk apa? Ya, iya, makanya kalau proses, jadi karena pemerintah di DPR nggak pernah taat azas, maunya kodifikasi. Tapi kodifikasi itu sudah gagal sejak awal karena tiap kali buat undang-undang selalu ada ancaman pidana. Nggak taat azas. Ini agak beda sama Belanda ya. Kalau dia bikin ancaman pidana, selalu kemudian ancaman pidana diintegrasi di KUHP-nya mereka. Oh, jadi kalau misalnya ada ancaman pidana, misalkan kayak tadi kabar bohong, untuk penerbangan dimasukkan KUHP. Atau misalkan kayak tentang judi online dimasukkan lagi KUHP. Oh gitu. Kecuali dia administratif ya, pidana administrasi ya. Ya itu bisa di luar aturan KUHP, karena KUHP hanya ngatur soal pidana badan, denda dan lain-lain. Nah itu yang kemudian timbul istilah core crime yang gue nggak tahu itu dari mana. Apa lagi core crime? Bahasa mana? Gitu. Buat gue sih nggak ada perlunya. Kalau memang misalnya ancaman pidana dirasa kurang memuaskan, ya naikin. Simpel kan? Nggak usah bikin KUHP baru atau undang-undang baru gitu. Simpel. Ya kalau perlu ancaman pidana baru taruh aja. Sejak awal udah gagal kok kodifikasi itu. Misalnya undang-undang TPKS lah yang baru gitu ya. Kan ada ancaman pidana. Kenapa nggak taruh di KUHP? Atau ditaruh di RKUHP? Kalau memang rencananya kodifikasi, itu nggak masuk akal. Jadi setiap undang-undang kalau ada ancaman pidana seharusnya kalau memang mau
dikodifikasi benar ya. Jadi gampang kalau kita mau lihat buku pidana tuh benar-benar seluruh pelanggaran pidana itu ada gitu loh. Nah, terus jadi lucu, jadi kayak merusak. Jadi gue lupa antara menganiaya orang sama merusak arsip atau menghilangkan arsip tidak, atau memusnahkan arsip tidak sesuai SOP. Itu lebih berat memusnahkan arsip tidak sesuai SOP. Ancaman pidana ketimbang menganiaya orang. Saking tadi nggak mau lihat lagi ke KUHP-nya. Ya, makanya gue bilang sentimen politiknya itu lebih tinggi, lebih besar daripada urgensi keilmuannya. Kalau urgensi keilmuannya, hal pertama yang harus dilakukan, stop dulu pembahasan undang-undang yang mengandung ancaman pidana, dilihat lagi semua, dikumpulkan lagi semua, udah ada belum di KUHP. Kalau belum ada, masukin. Kalau sudah ada, masih perlu diperberat atau sebenarnya sudah bisa dicakup. Kalau udah bisa dicakup, ya udah coret. Dan itu yang harus dilakukan. Kalau ngomong keilmuan, kan masalahnya bukan keilmuan, masalahnya sekedar supaya ilusi Hindia Belanda itu, supaya kita nih tidak lagi menggunakan hukum Hindia Belanda tuh, karena itu warisan kolonial lah, penjajahan. Padahal ada warisan kolonial yang kita cintai setengah mati juga. Apa tuh? NKRI. Hindia Belanda itu negara kesatuan. Iya benar. Dan sampai sekarang masih dipakai kan. Benar. Kan dulu kan pelajaran sejarahnya negara federal ini bikinan Belanda supaya memecah belah kita. Bikinan Belanda tuh itu bikinannya Van Mook, betul, tapi bukan bikinan Belanda. Yang bikinan Belanda itu justru negara kesatuan itu dengan sentralisasi yang berlebihan itu. Ya sampai sekarang maksud gue. Sentralisasi yang berlebihan sehingga tadi dalam konteks otonomi daerah itu penyusunan ancaman-ancaman pidana itu juga harus dilihat lagi. Iya benar. Ini bagusnya ditaruh perda atau di hukum nasional. Betul. Nah itu perdebatan gitu nggak ada, jadi perdebatnya udah sentimennya sentimen politik. Kita harus mengesahkan karena ini adalah peninggalan Belanda. Iya, selalu gitu. Jadi kalau salah satu guru besar ya, yang masih dianggap sebagai tetua perumus KUHP dari tahun 91, nggak usah gue sebut namanya, nggak enak gue. Undang-undang ITE pula. Pencemaran nama baik. Dia bilang gini, sebelum pertemuan ya, gue datang. Kan mending rumah sendiri, meskipun jelek tapi rumah sendiri. Gue bilang ya kalau itu rumah Anda nggak apa-apa. Masalahnya rumah saya juga. Rumah Anda sendiri sama pasangan sih saya nggak peduli. Masa begitu analoginya, profesor loh. Masalahnya undang-undang itu buat semua orang, nggak bisa. Iya benar. Gue punya kepentingan, kalau bisa diperbaiki lebih baik lagi, ya kenapa tidak? Istilahnya direnovasi, bukan membangun baru ya? Iya, direnovasi. Daripada membangun baru malah jelek, iya, mendingan renovasi istilah yang dipakai gitu. Itu nggak apa-apa jelek, yang penting rumah sendiri kan kacau. Gue lebih baik merenovasi yang sudah cukup, sudah bagus, sudah aman. Kita perbaiki lagi supaya lebih aman dan nyaman. Iya. Kalau mau pakai analogi gitu, iya, bukan berarti terus jadi lebih jelek. Nanti setelah itu kita perbaiki lah, buang-buang uang itu betul. Iya, udah bangun, jelek nih, udah renovasi lagi. Padahal sebelumnya udah ada bangunan yang cukup kokoh. Iya benar. Si KUHP lama itu ya. Ya apa sih masalahnya, nggak ada masalah apa-apa sampai sekarang kan, maksud gue NKRI ya tetap harga mati. Ya kan? Jalan tol tetap dibangun, pelabuhan tetap ada, LRT dibangun, infrastruktur ada semua. Ada semua tetap dibangun. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kecuali itu menyebabkan pembangunan berhenti apa dan segala macam. Lu mau scrap itu dari awal, fine. Kan enggak. Prerequisite ya, kondisi awalnya nggak ada. Itu benar-benar sentimen politik karena sentimen itu dibangun tahun 60 itu dari seminar hukum nasional itu. Gue lupa, gue pernah baca bahan, itu sangat politis. Auranya
aura politis. Mungkin Politis. saat itu juga mungkin masih baru merdeka dan auranya lebih kuat gitu ya. Dan itu nggak pernah dibongkar. Benarkah kita masih perlu merujuk ke hasil-hasil seminar hukum nasional, atau justru kita perlu another seminar hukum nasional untuk memperbarui pemikiran di saat itu gitu. Karena pemikiran saat itu lu suka nggak suka ya, produk hukum itu kan dipengaruhi sama situasi politik dan ideologi politik. Iya, benar. Ya. Saat itu ada 3 ideologi besar di Indonesia: nasionalis, Islam, dan komunisme. Dan situasi politiknya otoriter tahun 60. Ya kan? Bahkan ketika Prof. Boyan Marjono menyerahkan naskahnya ke Pak Menteri Kehakiman pada saat itu, situasi politiknya otoriter. Memangnya itu nggak terwarnai dari dalam rancangan itu? Pasti terwarnai. Ada warna-warna dikit, percikan-percikan. Ya, meskipun ideologinya sudah hilang, tapi bukan berarti warna ideologi itu hilang di RKUHP sebenarnya. Enggak. Tetap mungkin ada. Ya ada. Bukan mungkin. Pasti Ya ada masalahnya. Ada masalahnya. Itu yang jadi isu. Jadi situasi politiknya nggak begitu. Nggak dipertimbangkan ya. Iya, kalau menurut gue, ya ini kan hal baru ya. Yang tua ya sudahlah, perbanyak ibadah, berdoa. Jasa Anda tidak kita lupakan, tapi we need a new one. Do we really need a new one? Jangan-jangan kalau menurut gue enggak sih. Ya amandemen aja. Seperti halnya undang-undang lain. Kan persoalannya amandemen kita kan habis itu nggak pernah dikumpulin. Iya. Ya kan? Jadi susah bacanya undang-undang kekuasaan kehakiman. Terus undang-undang tentang perubahan, jadi lu kayak baca 3 undang-undang gitu. Undang-undang. Padahal sebenarnya itu kan amandemen. Jadi harusnya dikumpulkan dalam satu naskah. Betul. Aku pernah ngalamin itu, nyari undang-undang, misalkan undang-undang apa, terus ternyata perubahannya ada 3 sampai 4 bahkan. Jadi aku harus download 4-4-nya, jadi baca satu-satu. Ya, satu-satu. Dan lucunya adalah, yang sekarang pertanyaan gue dari semua perubahan undang-undang itu kan, yang berlaku yang mana? Karena dasar kalau di fakultas hukum seneng banget ya, dasar filosofis, dasar juridis itu beda loh, masing-masing perubahan itu. Ya itu yang berlaku yang mana coba? Bisa saja dikeluarkan oleh pemerintahan yang berbeda, presiden yang berbeda di saat masanya mungkin ya. Iya, tapi kan sekarang pertanyaan gue kan ada tuh, menimbang. Iya. Pertanyaanku yang jadi bagian dari undang-undang itu termasuk menimbang atau enggak? Nah, persoalannya adalah setiap perubahan itu menimbangnya beda-beda. Apakah itu semua berlaku? Karena nggak ada mencabut menimbang yang sebelumnya kan? Iya, betul. Menimbang yang sebelumnya tetap nggak pernah dicabut. Sampai detik ini kalau ada perubahan undang-undang itu Tidak mencabut menimbang ya, hanya mencabut pasal. Pasal kan? Sekarang kalau ngomong dasar filosofis itu berarti berlaku semua. Padahal menimbang itu dasar filosofis pembentukan sebuah undang-undang. Itu udah berbeda-beda kan. Gue sampai sekarang nggak paham kenapa harus ada itu. Kan lebih baik itu di naskah akademik, bukan undang-undangnya cukup pasal 1. Nggak perlu ada menimbang, mengingat, apalah segala macam. Pertanyaan pentingnya tadi menurut gue, kalau ada perubahan, dasar menimbang mana yang masih berlaku? Iya, benar. Apakah yang terbaring baru saja? Baru kalau saja. pakai lex spesialis. bukan lex apa, hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Iya, lex posterior ya? Ya apalah itu. Lupa. Masalah ini itu lah kan. Udah lama. Kalau pakai menggunakan itu kan berarti yang menimbang yang lama nggak bisa lo pakai. Iya, benar-benar. Nah, persoalannya kan menaruh kata menimbang itu punya konsekuensi kan. Kalau dasar filosofis udah nggak bisa dipakai, berarti undang-undang yang lama itu harusnya udah nggak boleh berlaku kan. Ya kalau mau begitu ya bikin aja baru. Pilihannya ada 2 menurut gue. Menurut gue politik perubahan undang-undang kita juga bermasalah sih. Tapi ya sudah lah kan, seberapa banyak sih orang ngomongin mendiskusikan soal kata menimbang, mengingat dan apa-apa. Iya. Ini jadi apa? Jadi menarik juga sih Mas menurut aku terkait dengan KUHP tadi. Yang pertama openness, kedua yang masalah urgensi, yang ketiga nih yang sebenarnya aku penasaran nih gara-gara kita dari tadi kan hampir 30 menit sendiri ngomongin RKUHP ini, itu masalah pasal-pasal yang dulu tuh sempat 2019 dipermasalahkan Mas. Jadi kan sering tuh bukan sering ya, waktu 2019 ada meme, ada banyak flyer, brosur di media sosial itu muncul tentang pasal-pasal yang bermasalah, kayak pasal ternak masuk
halaman Ya, pekarangan, terus kita dihukum atau gimana, terus pasal penghinaan presiden atau pasal apa lagi, makar. Nah itu yang jadi apa namanya, jadi polemik juga di 2019. Itu kira-kira gimana Mas kalau misalkan Hukuman mati gitu ya? Iya, itu di 2022 nanti itu lebih baik, apakah harapannya, kalau kan kita nggak tahu naskahnya yang sekarang ya, harapannya apakah Naskah yang hantu itu. sangat gelap ya, Tanda kutip ya. tanda kutip, apakah pasal-pasal tersebut emang seharusnya tetap ada atau dihilangkan atau gimana menurut Mas Anggara untuk hal Ya ini, itu? makanya gue bilang harusnya diskusi yang di 60 itu harusnya diperbarui lagi dengan situasi kekinian. Contoh lah soal ayam, ya kan? Ayam masuk ke pekarangan atau unggas masuk ke pekarangan atau menggelandang tanpa identitas. Itu kan diatur di saat itu, dan mungkin di Belanda juga diatur. Jangan lupa Belandanya sendiri itu negara kesatuan, dan di sana wali kota atau gubernur ya, tapi itu nggak dipilih sama rakyat, tapi sama perdana menteri langsung. Jadi jangan lupa soal itu. Jadi ada aroma negara kesatuan sentralistik yang sangat kuat. Padahal pasca reformasi itu sudah ada namanya otonomi daerah. Nah harusnya dikaji kan, mana hal-hal yang kayaknya perlu di daerah saja, tidak perlu diatur di tingkat nasional. Karena kan persoalan unggas masuk pengarangan itu mungkin kalau di Jakarta nggak jadi soal. Ya, jadi soal anjing, bukan unggas. Iya, mungkin binatang peliharaan ya. Binatang peliharaan, pet ya, bukan unggas. Jarang ada orang pelihara ayam di Jakarta ya? Ya ada sih. Ada, cuman bukan di perkotaan besarnya, bukan di daerah Elit daerah lah ya. elitnya. Kamu ya mungkin. Di apartemen pelihara ayam. Nah itu harusnya itu dilihat, ini masih perlu kita aturkan di tingkat nasional atau justru kasih aja ke daerah. Berarti di level kota atau kabupaten kan. Kalau kabupaten yang merasa perlu untuk mengatur itu, ya atur aja di perda. Atau misalnya menggelandang tanpa tujuan, musafir. ya atur aja di perda. Kan itu kita kan awalnya kalau di KUHP Belanda itu ada 3 buku ya, ada azas-azas, ada kejahatan, ada pelanggaran. Mostly pelanggaran ini kan sebetulnya bisa diatur di perda, nggak harus diatur di tingkat pusat. Itu kalau kita percaya sama otonomi daerah ya, tapi itu kan nggak dibahas, sehingga politik ekonominya, politik hukumnya itu sebenarnya menurut gue emang nggak percaya sama otonomi daerah, sehingga itu tetap mau dibahas di tingkat pusat, sesuatu yang sebetulnya ya udah aturan-aturan ini kasih ke daerah aja lah. Aturan yang dalam tanda kutip sederhana gitu ya. Iya, yang orang kalau melanggar nggak konsekuensinya nggak terlalu serius. Iya. Itu bisa ya. Nah terus itu soal ayam, unggas dan lain-lain di buku 3 itu sebenarnya diskusinya adalah harus didiskusikan ulang tuh. Sebenarnya para ahli itu harus ngerti ini perlu nggak sih dikasih ke daerah, apa masih perlu diatur di tingkat nasional. Kalau nggak perlu ya udah kasih aja, biarkan daerah mengatur sesuai kebutuhannya, kebutuhan daerah masing-masing. Bukan soal perlu diatur atau tidak perlu diatur ya, soal unggas itu ya, karena itu bisa saja perlu diatur ya. Diatur, karena bisa aja ada daerah-daerah yang mungkin masyarakatnya resah akan hal itu. Iya, atur aja di perda. Tapi kalau mayoritas tidak resah, baik bisa aja berarti tidak resah. Itu soal satu ya. Kemudian soal misalnya kan tuh sering ketawa tuh hukuman mati ala Indonesia. Sesat. Aduh, kenapa satu mas hukuman mati ala Indonesia? Emang ada ala negara lain atau gimana? Kalau dibandingkan dengan negara lain gimana? Jadi kan memang ada 2 kutub ya soal hukuman mati. Ada kutub negara-negara yang menolak, ada negara-negara yang setuju. Itu yang setuju juga masih ada 2 kutub. Bagi lagi ada yang ya setuju untuk kejahatan, banyak jenis kejahatan. Ada yang selektif, hanya tertentu ya. Dan itu nggak bisa langsung serta-merta dieksekusi. Jadi bahkan
kutub yang setuju aja terbelah lagi. Beda dengan kutub yang menolak. tidak setuju ya. Udah satu lah. Udah satu. Udah Nah, identitas. tapi lu tahu nggak sih kenapa hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia? Jadi ketika Belanda tuh merancang KUHP untuk Belanda dan Indonesianya, dia di Belandanya nggak lagi diberlakukan kecuali untuk kejahatan militer ya. Untuk Indonesia diberlakukan. Yang kata orang Indonesia itu bodoh, keras kepala, bandel, nggak mau diatur. 1800 ya tahun Saat segituan. itu pikiran ahli-ahli Belanda tuh begitu. Kenapa hukuman mati diberlakukan khusus untuk Hindia Belanda? Nah, pikiran itu masih ada nggak di para pembentuk undang-undang? Jadi di tahun 90 ini cerita si almarhum Prof. Boy Marjono ya, pada saat itu. Dia bilang gini, ketika pembentukan RKUHP itu di saat itu ada dua kutub, kutub akademisi sama kutub aparat. Yang maksud aparatnya hakim, polisi, jaksa ya. Akademisi menolak hukuman mati, dan kutub aparat setuju hukuman mati. Nggak ada titik temu ceritanya. Nah, suatu ketika gue nggak tahu gimana ceritanya ya, tapi intinya adalah tim ini ketemu sama serombongan ahli hukum Amerika yang baru saja membantu pemerintah Cina memperbarui KUHP-nya. Di saat ketemu itu, ini aja modelnya. Cina tuh hukuman mati diberlakukan tapi ada masa tunda. Betul. Masa tunda. Yang lucunya adalah masa tunda di Cina 2 tahun, di sini 10 tahun. Beda 8 tahun ya. Ini Cina ya Ranse ya, gua nggak mau Cina yang lain ya. Ya, kan pertanyaan gue kan Cina negara komunis aja dia bisa sependek itu Masa tunggunya. masa tundanya. Masa tundanya. Nah, kita kenapa 10 tahun padahal kita negara Pancasila, so-called negara Pancasila. Gue, apa alasan 10 tahun ya? Kalau ditanya nggak ada yang tahu. Ya karena memang nggak pernah tahu kita itu 10 tahun itu dapat dari mana angkanya. Kayaknya 10 tahun lumayan nih. Ya kasih aja gitu. Alasannya selalu ya kan rata-rata masa orang ketika dijatuhi hukuman mati kemudian kita diskusi rata-rata 10 tahun enggak juga, ada yang 20 tahun, ada yang di atas 15 tahun, ada yang hampir 30 tahun. Ya enggak beragam. Jadi enggak ada angka 10 tahun itu enggak pernah diperdebatkan. Dan itu makanya gue bilang, itu kan sebetulnya jiplakan dari Cina, ngambil gitu maksudnya. Kok bisa dibilang ala Indonesia itu? Apa namanya? Indonesian way. Indonesian way. Udah geleng-geleng kepala. Menyesatkan menurut gue. Indonesian way. Karena itu, ini menurut penuturan almarhum Prof. Boy Marjono itu kayak begitu. Dan kalau lu baca memang persis mirip. Walaupun Cina mengaturnya jauh lebih baik. Jadi kalau ya tuh kalau pengadilan negeri nih mau menjatuhkan hukuman pidana mati yang bisa ditunda, maka yang menjatuhkan hukuman itu harus pengadilan tinggi. Oh, betul. Jadi nggak bisa si pengadilan negerinya, bahkan untuk yang bisa ditunda. Tapi kalau pengadilan negeri itu memandang bahwa hukuman mati ini harus dijatuhkan tanpa penundaan, dia harus ke Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman. Jadi harus lebih tinggi lagi ya? Lebih tinggi lagi. Karena begitu, diambil cuma masa tunda. Masa tundanya doang. Ya, tapi masa tunda itu ada di Cina, memang ada. Tapi 2 tahun. 2 tahun. Gak komunis ya. Berarti kalau misalkan Dan itu menyelamatkan banyak orang ya. Iya, menyelamatkan banyak orang karena mereka berupaya untuk berkelakuan baik supaya bisa berubah hukumannya jadi dari hukuman mati ke bentuk-bentuk hukuman lain. Itu yang komutasi. Betul. Jadi Indonesian way itu menurut gue nggak masuk akal. 10 tahun berarti kita lebih jahat, lebih jahat, lebih pengen orang sengsara lah gitu loh. 10 tahun itu lama loh, bukan waktu yang sebentar. Kalau 2 tahun kan ada orang yang punya insentif ya. Kalau gue berbuat baik selama 2 tahun kan ada kemungkinan nih kita dikomutasi. Iya, ada motivasi lebih untuk berbuat baik. Dosa lebih untuk berbuat baik, untuk serving more gitu ya. Nah, kalau 10 tahun setahun berbuat baik, 2 tahun berbuat baik. Ya, terus tiba-tiba berantem gitu untuk hal sepele. Rebutan makanan atau rebutan apa di penjara jadi berbuat. Nah itu kan nggak mudah loh 10 tahun itu. Jadi itu nggak pernah nggak pernah ada risetnya sebetulnya kenapa 10 tahun. Kalau ditanya ya jawabannya begitu semua kan.
Dan itu di-praise sebagai Indonesian Way. Gue suka Bingung. bingung. Itu tadi karena kita nggak pernah punya catatan. Kenapa sih 10 tahun? Ya mungkin ada ya, gue nggak tahu juga. Kalau itu gue tanya, ada kok catatannya menurut almarhum Prof. Boy Marjono, tapi saya juga lupa kenapa ya dulu angka 10 tahun. Gue tanya ke beliau, 10 tahun itu dapat dari mana, Prof? Tapi dia bilang bahwa itu inspirasinya dari KUHP Cina. KUHP Cina. Gara-gara ahli-ahli hukum Amerika Serikat ini yang kebetulan baru menyelesaikan proyeknya di Cina, ketemu sama perumus RKUHP Indonesia, dikasih jalan keluar. Ya udah ini aja daripada deadlock, daripada bingung mikir-mikir. Disetujui, tapi kan itu kan berarti bukan Indonesian way, itu Chinese way. Chinese way and American way. American way, Chinese, Indonesia. Maksud gue kan itu kan udah jangan lah, itulah maksud gue. Itu kenapa gue bilang politik sentimennya itu sangat tinggi. Kalau betul nggak ada urusan-urusan itu kan, ya lo bongkar 10 tahun, bisa nggak lebih dikecilin lagi? Pancasila 5 lah gitu, karena Pancasila kan 5 kan seneng ya, kan panca ya. Iya kan? Kalau 10 tahun masih Dasasila gitu. Dasasila Bandung gitu. Kayak kejauhan gitu. Itu ya kayak gitu ya. Yang hal-hal sederhana tuh gak pernah dibongkar. Dari tahun 91 berapa itu ya begitu-begitu aja. Dan seingat gue gak ada yang nanya loh di DPR itu, kenapa 10 tahun? Itu yang nanya, aliansi itu nanya, kenapa 10 tahun? What is the philosophy behind-nya? Senangnya dasar filosofis, kan harusnya ada dong dasar filosofis. Menimbang gitu ya. Kenapa 10 tahun gitu? Kenapa 10 tahun? Karena kan naskah akademiknya kan baru ada setelah RUU-nya ada kan? RUU-nya kan udah ada dari tahun 91 ya, yang diserahkan oleh timnya almarhum Prof. Boy Marjono ke Menteri Kehakiman. Itu dulu nggak ada kewajiban ada naskah akademik, jadi naskah akademiknya menyusul belakangan. Jadi tuh kalau lu baca suka nggak match ada naskah akademik sama RUU-nya sebetulnya. Nah, itu jadi naskah akademiknya bicara lebih banyak soal rehabilitasi ya, untuk narapidana. Kalau fokusnya rehabilitasi harusnya hukuman mati itu nggak make sense. Karena prinsipnya semua orang bisa berubah gitu ya. Iya. Berbuat baik lagi. Iya, semua orang bisa berubah. Karena orang tidak terlahir jadi penjahat kan, orang terlahir sebagai manusia. Nah itu gitu tuh topik. Gue sampai sekarang gue berupaya menemukan. Konsepnya dari mana? Konsep 10 tahun, enggak, bukan soal konsepnya dari mana, kalau itu gue sudah menemukan. Konsep apa, idenya 10 tahun muncul angka 10 dari mana? Dari mana? Apa kocok gitu? Berapa gitu? 10 lah gitu. Atau mungkin 10 dengan nilai yang sempurna waktu itu? Kalau ditanya kan kamu dapat nilai berapa di sekolah? 10 mah. Nah, 10 aja lah udah. Bisa jadi. Tapi kan itu harusnya direvisi kan? Iya. Bahkan untuk hal-hal kayak begitu, maksudnya itu nggak pernah dibongkar, ide dasar itu nggak pernah dibongkar. Maksud tadi yang gue bilang otonomi daerah, ayam. Enggak sih. Kita kan udah berubah ya dari negara yang sangat sentralis, walaupun sekarang kecenderungannya berubah lagi jadi sangat sentralistik. Tapi setidaknya undang-undang dasar kita itu mengafirmasi otonomi daerah. Jadi usaha gas itu buku 3 semua itu harusnya sudah mulai dipikirkan. Ya udah, ini nggak perlu kita atur karena biarkan daerah yang ngatur sesuai kebutuhannya. Terserah mau di mana, mau di kota kabupaten atau di level ke provinsi, mungkin ke terlampau lebar ya. Mungkin cocoknya untuk kota kabupaten. Oke, iya. Bahwa yang banyak lah aneh-aneh. Banyak iya. Karena beberapa pasal emang katanya ada yang aneh-aneh, berarti ya nanti mungkin kita lihat aja di naskah yang entah akan ya, atau misalnya yang paling heboh sekarang makar ya, ada pidato presiden tuh. Lu pernah tahu nggak sih sebetulnya bahkan ketika Belanda berkuasa, Bung Karno dan Bung Hatta itu nggak pernah diadili dengan dakwaan makar. Apa bedanya mereka teriak Indonesia Merdeka pada saat itu misalnya sama mahasiswa Papua Merdeka misalkan. Mengenai Papua Merdeka. Ya secara politik mungkin ada bedanya ya. Iya. Karena
kita memandang Belanda sebagai penjajah, sementara kita memandang Papua tidak sebagai penjajah. Orang jajahan. Sebagai orang jajahan, betul. Bagian dari Indonesia. Ya, kita memandang ya. Kita memandang. Tapi belum tak tahu gue orang Papua memandang Indonesia sebagai apa kan. Tapi kan maksudnya ya sama aja kan. Mungkin dulu Belanda juga nggak memandang Hindia Belanda sebagai koloni atau tanah jajahan, tapi memang punya misi mulia Mencerdaskan sebuah bangsa gitu. ya. Jadi orang-orang kan tadi gue bilang bukan mati perlu kan orang Indonesia bandel, kopi, keras kepala supaya orang-orang ini beradab gitu. Iya. Jadi Belanda perlu hadir. The way lah, cara berpikir politiknya begitu. Tapi nggak ada loh, Bung Karno, Bung Hatta itu nggak pernah didakwa dan makar. Walaupun mereka waktu itu teriak-teriak Ya, Indonesia bisa merdeka, merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka sekarang nggak pernah. Jadi yang didakwa itu adalah mereka terlibat dalam organisasi kejahatan. Oh. Pada waktu itu siapa? PKI, karena PKI bukan memberontak ya, melancarkan revolusinya lah ya, di tahun 26 itu kan Indonesia merdeka. Kalau pemberontak kan terhadap pemerintah yang sah ya. Kalau waktu itu pemerintah Hindia Belanda masalahnya. Iya. Jadi karena dianggap PKI itu adalah organisasi kejahatan, maka aktivitasnya Bung Karno dan kawan-kawan, Bung Hatta di Belanda dan kawan-kawannya itu terindikasi terkoneksi dengan PKI pada saat itu. Sehingga mereka semua didakwa terlibat dalam organisasi kejahatan itu pertama, kemudian menghasut untuk melawan pemerintah. Didakwa makar. Karena makar itu dia harus memang apa ya, gerakan bersenjata yang bisa. Jadi peaceful. Kudeta atau beda. Beda. Ya bisa kudeta gitu ya dalam konteks yang lebih militer mungkin atau lebih militer, tapi dalam konteks memisahkan wilayah itu yang peaceful protes itu nggak dianggap makar. Kalau misalkan cuman teriak bukan ini maksudnya kayak ada satu daerah yang mau merdeka atau Ya, memisahkan kelompok diri, masyarakat kalau ngomong masyarakat soal memisahkan diri dari Indonesia, Ya, tapi sama. peaceful, Jadi demonstrasi biasa aja. biasa, tidak bawa senjata, tidak anarkis, itu nggak bisa dikatakan makar. Ya zaman itu aja enggak loh. Zaman itu aja enggak ya, yang bawa senjata mungkin bawa bambu runcing dan lain-lain. Zaman ini maksudnya zaman kalau kita bilang bahwa penjajahan itu kejam gitu ya, zaman itu aja enggak. Ya ada sih, mereka ada gubernur jenderalnya kan punya hak eksorbitan ya, mengusir orang atau mengasingkan orang. Gitu. Tapi pada saat itu tuh Bung Karno, Bung Hatta tuh nggak didakwa dengan makar. Didakwa dengan bergabung organisasi kejahatan. Terlibat dalam itu yang kalau dalam bahasa keren sekarang apa namanya? Corporate criminal apa dalam hukum pidana. Jadi perusahaan lupa aku korporasi yang terlibat dalam kejahatan. Korporasi ini kan yang terlibat dalam kejahatan ada dua jenis ya. Iya. Ada korporasi yang semata-mata dibentuk untuk tujuan jahat, ada korporasi yang sebetulnya tujuannya baik, tapi dia entah kenapa terlibat dalam kejahatan gitu kan. Nah yang sudah diatur di awal tuh yang ini, yang semata-mata bertujuan jahat, dibentuk untuk tujuan jahat. Nah ini didakwa dengan pasal ini. Sampai sekarang masalah masih ada di KUHP dan di RKUHP juga ada. Nah, Bung Karno, Bung Hatta itu didakwa itu sama menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Nah, di Den Haag Bung Hatta dibebaskan kan, tapi di Indonesia Bung Karno diputus bersalah, divonis bersalah sampai ke Mahkamah Agung, nggak diasingkan, putus bersalah kan, penjara kamu suka miskin. Oh iya. Nah waktu itu tuh Gubernur Jenderal de Graafnya pada saat itu ya, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu ketika Bung Karno didakwa itu bilang dakwaan itu dia